Halo, kali ini aku mau bahas tentang kenapa dan mengapa banyak banget sekarang mulai ikut-ikutan tentang durhaka. Banyak orang kirim video, bahkan ke saya aja ada beberapa orang kirim video tentang anak yang mengatakan orang tua yang durhaka, atau orang tua yang menganggap anaknya durhaka. Nah, durhaka itu apa sih sebenarnya ya? Dan durhaka itu adalah anak yang kelakuan dan tingkah lakunya atau sikapnya menyakiti orang tua. Bukan mungkin dia tidak bisa memberi uang kepada orang tuanya karena dia tidak punya uang, itu bukan durhaka. Atau dia datang cuma sebentar, sekali dua kali, itu tidak durhaka. Tapi anak yang durhaka adalah anak yang menghina orang tuanya, anak yang menghardik orang tuanya, anak yang menelantarkan orang tuanya. Itu yang namanya anak durhaka. Tapi kalau orang tua durhaka bagaimana? Orang tua durhaka itu tidak ada dari pandang pindik, dari sudut pandang anaknya gitu ya. Tapi orang tua durhaka itu adalah Allah yang akan memberi predikat itu, penilaian itu. Terlepas dari orang tuanya tidak mengurus anaknya, orang tuanya ada yang menjual anaknya, orang tuanya ada yang menyiksa anaknya setiap hari, orang tuanya membuat anaknya menjadi seorang pembantu, mungkin seperti pembantu yang semua pekerjaan dilakukan oleh anaknya. Tapi percayalah ya, sebenarnya setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, apapun itu, apapun yang terjadi, mau kepada kamu, pada orang tua, pada anak-anak, itu tuh ada timbal baliknya. Soon or later ada timbal baliknya. Misalkan contoh, ada seorang anak yang dari kecil misalnya dia sudah tersiksa hidupnya, sudah sering dipukuli bahkan oleh ayah tirinya, sudah mencurahkan semua tenaganya dia untuk melakukan hal terbaik buat kedua orang tuanya. Terus dia melakukan apa saja pekerjaan dan disuruh untuk dia mendapatkan sebuah sekolah, untuk dia mendapatkan sebuah pendidikan. Ini akan membuahkan hasil pada saat dia dewasa nanti. Dewasa, pada saat anak itu dewasa ya, perjalanan karirnya menjadi sosok orang yang dia impikan itu bisa terjadi. Tapi jangan salah, saat keberuntungan itu bersama kamu ya, keberuntungan itu bersama kamu dan kamu menyanyiakannya, kamu berbuat hal yang salah lagi, kamu durhaka kepada Tuhanmu, hidupmu juga akan berubah. Kamu bisa berantakan atau kamu bisa rusak lagi ya. Jadi setiap hal yang terjadi dalam hidup ini semua ada ganjarannya, mau itu di dunia atau di akhirat, tapi semua ada ganjarannya. Jadi jangan takut, atau kamu jangan terlalu bangga bahwa kamu tersakiti saat ini. Mungkin pada saat kamu dewasa nanti kamu menyakiti orang lain. Saat ini kamu tersakiti, mungkin kamu pernah menyakiti orang. Dan orang tua yang kepada anaknya sering menyakiti, mungkin masa tuanya dia akan tersiksa dengan banyak penyakit, dengan kehidupannya sulit. Kita sebagai anak tidak bisa menyupai orang tua kita seperti itu. Tapi Tuhan itu kan tidak buta. Setiap hal yang dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini itu ada keterikatan dengan alam dan akan ada pembalasannya. Begitu. Jadi berapa bulan ini ya, memang ada beberapa hal kejadian yang saya lihat sendiri, orang terdekat atau di sosial media, yang seorang anak melupakan orang tuanya karena merasa mereka sudah bisa mandiri, sudah merasa bahwa mereka sudah bisa mampu. Seorang tua dan seorang anak itu mempunyai keikatan selain darah ya. Baik, dia adalah punya ikatan batin yang sangat kuat. Bagaimanapun kamu memperlakukan orang tua kamu, namanya orang tua, dia akan tetap sayang kepada anaknya. Bisa orang anak bisa benci sekali dengan orang tuanya. Jadi pada saat dia nanti menjadi orang tua,
dia akan tahu kenapa orang tuanya saat itu melakukan hal itu kepada dia. Setiap orang masih punya alasan apa melakukan suatu perbuatan. Setiap orang masih punya alasan mengapa melakukan itu. Tapi yang tidak ada orang mengerti adalah saat itu kenapa itu terjadi. Baik lagi tadi bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya. Begitupun perlakuan kita kepada orang tua. Mungkin sekarang kita aman-aman saja. Anggaplah mungkin nanti kita punya anak, aman-aman saja. Tapi tunggu 20 tahun atau 10 tahun kemudian, apa yang akan terjadi? Percaya atau tidak? Hal itu akan terjadi kepada kita juga. Sama mungkin ya, yang orang tua kita lakukan pun bahkan bisa terjadi kepada kita atau anak kita. Percaya atau tidak, saya sudah mengalaminya. Jadi dalam hidup ini berbuat baiklah, hindarilah hal-hal yang kita rasa memang itu sebenarnya tidak manfaat, tapi nafsu dan kedagingan kita menginginkan itu, menginginkan kayak balas dendam atau makan cuek atau membuktikan bahwa kita mampu. Sebenarnya bukan itu caranya. Caranya adalah kamu berserah diri kepada Tuhan kamu masing-masing, minta petunjuk apa yang harus selalu lakukan. Meminta maaf adalah hal yang paling mudah sebenarnya, tapi paling sulit dilakukan oleh banyak orang. Karena ego dan gengsi. Padahal meminta maaf itu memperingan jalanmu berikutnya. Apa yang harus dilakukan. Jadi jangan terlalu cepat-cepat mengatakan bahwa orang tua itu durhaka atau anak itu durhaka atau apapun itu. Terlepas dari orang tua mempunyai hak, karena dia yang mengandung, karena dia yang mengurus dari kecil sehingga dewasa. Tapi seorang anak punya kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menjaga orang tuanya. Oke? Selamat pagi. Ini FYP ya, banyak sekali di FB, di IG, TikTok tentang kasus ibu dan anak. Di sini saya tidak mau menyalahkan kedua belah pihak karena saya sendiri punya anak. Seharusnya saya sebagai orang tua, ini saya ngomong diri saya sendiri ya, bukan ngomongin soal orang tua yang lain. Saya sebagai orang tua, jikalau anak saya salah, jikalau anak saya susah diatur, apalagi berbicara kasar sama saya nggak akan berkata kasar kembali. Tapi itu dulu saya pernah seperti itu ya. Sekarang saya langsung menyadarkan diri saya langsung introspeksi diri. Ya Allah, ini ujian saya untuk menghadapi anak saya. Ujian saya yang harus merangkul anak saya, kenapa dia seperti ini.